Selalu ada hikmah. Kita balik lagi ngambil hikmah dari guru kita Abah Dindin ya, Insya Allah. Abah juga akhirnya sempat dapat Kalpataru penghargaan ini dari pemerintah tahun lalu ya, 2024. Itu gimana ceritanya? Atau bahkan nyangka nggak bakal dapat itu? Atau bahkan udah ngejar, saya harus target dapat nih tahun berapa? Ya kalau jujur ya mimpi pun enggak. Saya malah itu 4 kali saya diminta untuk bersedia mendapatkan penghargaan itu. Dan gitu. Saya memang nggak pede kok. Nggak pede dengan apa yang kita lakukan bersama anak-anak itu masih kecil gitu ya. Untuk mendapatkan penghargaan yang dari kecil saya udah dengar tuh Kalpataru tuh penerimanya siapa gitu ya. Iya. Nah kita nggak di buku-buku sekolah ya. Ya. Nah kemudian ya justru dari Dinas LH Pak Wali Kota itu yang menghubungi. Lo nggak sayang Jakarta katanya gitu. Malah itu mulai dari situ. Ini bukan, ternyata mereka ngasih pengertian, ini bukan buat kamu, ini buat anak-anak, buat pegiat-pegiat lingkungan, dan buat masyarakat luas, bukan hanya buat kamu. Nah baru di situ kita akhirnya bersedia, dan alhamdulillah kategori pembina lingkungan kita dapat untuk Jakarta. Kemudian 2 bulan setelah itu Bank Sampah kita diminta untuk menerima penghargaan Bank Sampah Induk terbaik nomor 1 di Indonesia. Terbaik di Indonesia. Terbaik. Padahal yang pengelolanya itu ya alumni anak-anak jalanan, alumni Pelumulu. Ya, Bank Sampah ya, Masya Allah. Jadi itu jadi kemenangan bersama lah ya. Jadi nggak cuman karya pribadi saya bisa berhasil memajukan. Kalau mikir kayak gitu, aduh nggak deh. Ini juga Allah yang gerakin hati mereka. Tapi ini jadi kayak ya kemenangan bagi mereka semua. Dan aku penasaran juga, Bah, tadi yang awalnya rumah singgah ya. Awal Abah kenal dengan anak-anak jalanan itu, yang bahkan yang ngediriin juga tadinya bukan Abah juga kan. Nah ini sekarang dulu para pendiri-pendirinya dulu kawan-kawan Abah yang ngediriin, gimana sekarang? Masih ikut aktif terlibat? Apa sekarang benar-benar Abah aja? Ya ada yang pada akhirnya jadi pegawai negeri ada, yang buka usaha sendiri ada. Nah sekarang saya itu justru anak-anak yang menjadi pengelola pengurus yayasan, alumni anak-anak gitu. Kalau tadi teman-teman ya mungkin pilihan ya, ada tadi yang akhirnya jadi PNS, jadi bekerja di mana gitu ya. Tapi saya menikmati aja dari dulu sampai sekarang. Bismillah, akhirnya malah jadi karya, jadi wadah bagi kebaikan. Amin. Bah, minta ini juga dong pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia nih terkait sampahnya mereka ini, untuk gimana cara nasihat dari Abah untuk supaya mereka ngerti sampah. Ke arah kamera, Abah, silakan. Baik, jadi masalah sampah itu sudah menjadi masalah global, masalah dunia. Lingkungan kita, perubahan iklim, polusi dan lain-lain itu salah satunya adalah dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik gitu ya. Nah oleh karena itu saya mengajak kita di rumah, minimal dari rumah itu mengelola sampah dengan memilah saja. Dengan memilah misalnya non-organik bisa kita sedekahkan, kita sumbangkan ke para pemulung atau pengelola sampah gitu ya. Non-organik sekarang kalau di Jakarta sudah ada penampungnya, misalnya pegiat-pegiat maggot dan lain-lain. Nah jadi kalau sampah dipilah dari rumah itu tidak akan ada sampah lagi karena semuanya menjadi bahan baku. Itu yang akan menjadi mungkin manfaat buat kita dan lingkungan kita, seperti itu. Abah Dindin, makasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Inspiratif banget. Amin. Terima kasih udah mau hadir ke acara Selalu Ada Hikmah di TV One. Dan pemirsa, itulah pelajaran yang luar biasa dari perjalanan hidup Abah Dindin. Dari yang niatnya merantau, ternyata malah menemukan kebaikan di orang-orang yang justru dianggapnya kata orang sampah masyarakat, tapi malah bisa mengajak mereka jadi karya, jadi kebaikan. Bahkan tadi sudah sampai 1.200 orang dapat manfaatnya. Ini keren banget pemirsa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk jadi semakin bermanfaat. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu dengan narasumber yang juga tidak kalah luar biasanya. Sampai jumpa di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.